Kakak, siapa pria tampan tak berguna ini? Apa dia kekasihmu? Apa maksudmu dengan pria tampan tak berguna? Hei, siapa yang mengizinkanmu menyentuh kakakku? Hei, minggir. Apakah kamu yang membawa RR keluarga kami ke ruang medis? RR keluarga kami sungguh beruntung, memiliki teman sekelas yang tampan dan baik hati sepertimu. Kami bukan orang tua yang berpikiran sempit. Setiap orang pasti pernah merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Hahaha, Benar sekali. aku dan ibunya RR juga berawal dari sekolah hingga ke pelaminan. Bagaimana kalau kalian? Ayah, kami tidak punya hubungan seperti itu. Lihat dia. Dia bahkan sampai malu. Sudah, kalian cepatlah pulang. Kami masih harus masuk kelas. Sana. Kakak, kamu dan dia sebenarnya ada hubungan apa? Kakak, Anak kecil sepertimu, kenapa tanya-tanya begitu banyak? kakak, Lantainya dingin, pakailah ini. Kelas akan segera dimulai, ayo pergi. Aduh, Ayah, ibu, dasar anak durhaka, apa yang kamu lakukan di sini bukannya masuk kelas? Benar, setiap hari hanya kamu yang paling membuat kami pusing. Cepat pergi. aku, ayah, hei. itu, aku kembali ke kelas dulu ya. Sampai jumpa nanti. Jiang R, kamu masih belum berubah? Lonceng kecilku. Apa lihat-lihat? Orang tuli sepertimu tidak pantas duduk sebangku denganku. Cepat bereskan tas bututmu itu, dan enyahlah ketumpukan sampah di belakang sana. Tas bututmu ini baunya sangat miskin, tidak sebanding dengan tas Nike yang milikku. Ambilkan untukku. Beraninya kamu memerintahku? Dasar orang tuli yang kotor dan rendah. Siapa juga yang mau duduk sebangku denganmu? Tas itu adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan Ibu Futinghan.
Siapa bilang tidak ada yang mau? Aku mau. Aku bersedia. Ambil tas itu. Siapa kamu? Aku tidak mau. Kamu. 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 Mau ambil atau tidak? Aku ambil. Ku ambil. Minta maaf. Maafkan aku. Mulai hari ini, Futinghan adalah orang yang aku lindungi. Baik, baik, baik. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk terlahir kembali? Aku harus belajar di sekolah lagi. Halo teman sebangku. Mohon bantuannya ya ke depannya. Anak-anak, mari kita mulai pelajarannya. Halo Pak Guru. Halo semuanya, silakan duduk. Jiang Er, ini loncengmu. Terima kasih. Kita jadi teman sebangku lagi, RR. Selanjutnya mari kita bahas soal ini. Anak-anak, kelas sudah selesai. Jangan lupa tinjau kembali pelajarannya di rumah. Jiang Er, datanglah ke kantor saya sebentar. Ha, Futinghan, keluar kamu dari sini. Jiang Er, kenapa kamu merusak tas teman sekelasmu? Apa kamu tahu siapa dia sebenarnya? dia yang lebih dulu merundung Futinghan. Keluarganya orang yang berkuasa dan kaya raya. Memangnya kenapa kalau dia merundung orang tuli? Sebagai seorang guru, Anda berani bicara seperti itu. Apa hati nurani Anda tidak sakit? Anda malah memelopori diskriminasi terhadap murid. Anda benar-benar tidak pantas menjadi seorang pendidik. Kekurangan fisik Futinghan bukanlah kesalahannya dan bukan alasan untuk dirundung. Anda mengganti tempat duduknya sesuka hati. Pernahkah Anda menanyakan pendapatnya? Anda sama sekali tidak pernah menghargai Futinghan. Jika Anda terus bertindak keterlaluan, aku akan memberitahu ayahku dan melaporkan situasi ini kepada Dewan Direksi Sekolah. Kak Jiang, gawat Kak Jiang. Futinghan dibawa ke gang belakang oleh si perundung sekolah Linling. Apa? Kalian lihatlah. Ini sudah keterlaluan.
Jadi kamu yang sudah menindas si Wei? Lin Ling. Di kehidupan sebelumnya, kamu adalah pengikut setia di sisi Fu Minghe, si kaki tangan yang menindas keluargaku. Pantas saja di kehidupan sebelumnya Fu Tinghan terlihat sangat tidak punya perasaan dari luar. Ternyata dia sudah ditindas sejak kecil. Kamu sendiri yang datang menyerahkan diri. Jadi jangan salahkan aku. Ini tidak ada urusannya denganmu. Si Wei adalah pujaanku? Menindasnya berarti menyinggungku? Si Yue? Adik angkat Fu Tinghan yang bernama Wen Xiue. Inilah akibatnya, karena sudah berani merebut Kak Tinghan dariku. Mungkinkah ayahnya Fu Tinghan, yaitu Fu Minghe, datang kemari membawa Wen Xiue? Enyahlah. Fu Tinghan, kamu berani juga ya? Fu Tinghan. Wah, luar biasa. Hei, bisakah kita bicara baik-baik? Berhenti. Kenapa harus menindas teman sekelas? Bukan, siapa kakak ini? Beraninya dia memukul bos kita? Kekuatan bertarungnya hebat sekali. Hari ini kamu dan bocah itu tidak akan bisa lolos begitu saja? Bos, kamu benar-benar memukul perempuan. Ini keterlaluan, menindas perempuan. Beraninya dia menindas anak perempuan. Bahkan memukul perempuan. Aku tidak melakukannya. Hei, jangan berpura-pura, cepat bangun. Benar-benar tak tahu malu. Cari kembali alat bantu dengarnya. Baiklah, aku akan mencarinya. Ini? Hahaha. Dia benar-benar memakai warna itu. Kamu? Lucu sekali. Habislah kamu? Kepala kesiswaan datang. Cepat lari. Lari! Kepala kesiswaan datang. Masalah ini, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Ayo pergi. Cepat pergi. Pakailah dengan benar. Jangan sampai hilang lagi ya. Aku tidak merasa kepanasan. Kenapa telingamu merah sekali? Jangan-jangan kamu Aku. kepanasan karena berlari ya? Maaf ya, tadi itu situasinya sangat mendesak. Tidak apa-apa. Fu Tinghan, ada yang ingin aku katakan padamu?
Aku ingin memperkenalkan diriku secara resmi. Jiang Er, Jiang dari kata jahe, dan Er dari kata anting. Jiang Er. Sepertinya dia tidak ingat bahwa kita pernah bertemu saat masih kecil. Fu Tinghan. Mulai hari ini, aku akan menjadikanmu sebagai adik angkatku. Baiklah, Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Pelajaran sudah dimulai, ayo cepat. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya tahu bahwa ibunya Fu Tinghan tiada sejak dini. Sedangkan bagaimana dia menjadi jahat, aku sama sekali tidak tahu. Kali ini, aku harus mencari tahu apa yang telah dia lalui. Kakak, berikan aku uang, aku sudah kehabisan uang. untuk apa kamu butuh uang? Untuk mentraktir teman-teman sekolah makan. Uang segini mana cukup sih? Uang ini akan aku kembalikan setelah aku bekerja nanti. Seseorang tidak boleh membuat janji yang melampaui batas kemampuannya sendiri. Ini adalah utangmu padaku, kamu tidak layak untuk bahagia. Pemilik rumah sudah datang, menyuruh kita membayar sewa dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, kita harus pindah. Aku mengerti. Aku akan membayarnya. Ada hal lain lagi? Kakakku benar, ini semua adalah utangmu kepada kami. Ini adalah utangmu padaku, kamu tidak layak untuk bahagia. Semua ini adalah utangmu kepada kami. Ada apa dengannya? Kenapa dia pingsan seperti ini? Dia itu pembawa sial, membuat ibunya sendiri tiada, dan juga membuat ayah dari keluarga Wen bersaudara tiada. Ibu, aku sungguh tidak melakukannya. Jiang Er. Apa kamu sudah dengar? Kemarin Lin Ling membawa orang untuk membantu Wen Xiwei melakukan piket kelas. Wen Xiwei? Iya, benar. Dia kan primadona sekolah SMA 3 kita. Sudah pintar, orangnya juga lembut. Katanya orang tuanya, keduanya adalah profesor di universitas ternama luar negeri. Lin Ling menyukainya? Kalau itu sih kamu belum tahu ya. Kabarnya, Wen Xiwei secara diam-diam sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Ada yang pernah memergoki mereka berdua belanja di supermarket bersama. Aduh, sayangnya wajahnya tidak kelihatan. Berterima kasihlah padaku.
Biar kamu tidak perlu memungutnya dari tempat sampah. Dulu mereka melihat Fu Tinghan memungut botol untuk dijual, lalu mereka menyebarkannya di kelas. Makanya teman-teman tidak mau duduk dengannya. Ambil itu. Lalu, minta maaf pada Fu Tinghan. Atas dasar apa aku harus mendengarkanmu? Kalian boleh saja mencobanya. Kalau berani. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu begitu membela Fu Tinghan, bahkan duduk bersamanya. Jangan-jangan kamu menyukainya ya? Aku katakan sekali lagi padamu, kesabaranku ada batasnya. Aku hitung sampai 3. 1. Fu Tinghan, kamu hebat juga ya. Belum sampai 1 minggu, Nona Besar Jiang sudah turun tangan membelamu. Bahkan lebih hebat dari ibumu dulu. 2. Kalian semua belum tahu kan? Ibu dari Fu Tinghan ini adalah wanita simpanan yang sudah terkenal di seluruh wilayah kota Yun. Dia ini hanyalah anak haram hasil hubungan ibunya dengan entah pria mana. Coba katakan sekali lagi. Aku bilang kamu itu anak haram. 3. Sudah kubilang, kesabaranku ada batasnya. Sudah kubilang, kesabaranku itu terbatas. Minta maaf, sekarang juga. Maafkan aku, Lebih keras, apa kamu belum makan? maafkan aku. Fu Tinghan adalah orangku. Kedepannya. Perhatikan sikapmu. Aku mengerti. Cepat pergi dari sini. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Lingkaran matamu hitam sekali. Apa mungkin dia memulung botol semalaman? Ada yang harus aku urus, aku keluar sebentar. Apa yang mereka katakan tentang rumor Ibu Fu Tinghan? Sebenarnya apa yang terjadi? Ku dengar, sebelum ibunya lulus kuliah, dia sudah dipelihara oleh orang kaya. Lalu demi membesarkan anaknya, dia terpaksa bekerja di klub malam. Dan akhirnya, dia sudah tiada karena kecelakaan mobil. Lalu apakah Fu Tinghan sekarang tinggal sendirian? Sepertinya, dia sudah diadopsi. Ternyata, hidupnya begitu menderita sejak kecil. Iya. Tapi tunggu dulu. Jika Fu Tinghan adalah anak kandung, maka dia adalah anak haram dari direktur grup Fu Minghe. Iya. Padahal wajah Fu Tinghan sangat mirip dengan istri Fu Minghe yang sekarang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Iya. Wen Xinyan, bagaimana dengan lukamu? Apa yang terjadi dengan lukamu? Ini tidak penting. Biaya, bimbingan, belajar harus segera dibayar. $320. Oh, benar juga. Ponsel kakakku, tolong berikan padanya. Kenapa tidak kamu berikan sendiri? Aku yang memberikan padanya. Dia itu primadona kampus. Siapa yang mau mengakui adik miskin sepertiku di sekolah? Oh, satu lagi. Uang sewa. Jangan lupa dibayar. Aku mengerti. Halo, uangnya sudah ada di tanganku.
Kapan barangnya akan diberikan padaku? Wen, Siwei. Bukankah itu si tuli dari kelas 6? Untuk apa dia mencari Yue Yue? Jangan-jangan dia juga menyukai Yue Yue? Benar-benar tidak tahu diri. Aku akan menyuruhnya pergi. Jangan sampai dia mengotori area kelas 3 kita. Hei, tunggu dulu. Biar aku yang bertanya padanya. Bagaimanapun, dia itu spesial. Mungkin dia butuh bantuan. Kemari kamu. Apa aku belum pernah bilang padamu? Di sekolah kamu harus berpura-pura tidak mengenalku. Kamu tiba lagi mencariku? Apa kamu ingin membuatku jadi dibenci sepertimu? Ponselmu ketinggalan. Ada seseorang yang terus menelponmu. Kamu mengangkatnya? Tidak. Kakak, jangan salah paham ya. Aku tadi hanya terkejut olehmu. Suasana hatiku sedang buruk. Maafkan aku. Kakak, kamu harus tahu, semua ini adalah utangmu padaku. Jangan pernah berharap bisa lepas dariku, dan kamu tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Futinghan. 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 Kenapa wajahmu pucat sekali? Apa kamu sedang sakit? Apa terjadi sesuatu? Hari ini aku melihatmu bersama seorang gadis. Tahukah kamu kalau tulang punggungmu sangat menonjol? Maafkan aku. Semua ini adalah utangmu padaku. Jangan pernah berpikir bisa lepas dariku, dan kamu tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Jiang Er, mulai sekarang sebaiknya menjauhlah dariku. Jangan terlalu dekat denganku. Apa? Aku tidak ingin kamu terluka karena diriku. Kenapa Futinghan mendiamkanku? Padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak bicara padamu, juga tidak makan bersamamu. Mungkin suasana hatinya sedang buruk. Tadi aku melihatnya bersama seorang gadis. Jiang Er, Guru Wang memanggilmu. Kalian semua pergi dari sini. Futinghan, tetaplah di sini. Apa kamu menindas Yue Yue lagi? Dia menangis setelah kembali ke kelas? Siapa yang memberimu keberanian untuk memperlakukannya seperti itu? Siapa? Jangan berpura-pura. Apa kurangnya Wen Siwei sampai dia tidak pantas untukmu? Apa hakmu untuk memintanya putus? Lepaskan aku. Siapa yang bilang padamu kalau kami berpacaran? Kamu pikir aku tidak tahu? Kalian sudah bersama sejak kelas 1 SMA, pergi ke supermarket bersama, bahkan membelikannya soda jeruk kesukaannya. Kamu pelit sekali ya. Ternyata cuma beli 1 botol, dia tidak peduli kamu miskin, bahkan rela merendahkan diri untuk bersamamu sekian lama, tapi kamu malah minta putus? Apa kamu punya hati nurani?
Bos, sudah selesai bicaranya? Kalau sudah, pergi sana. Jika kamu berani mengganggunya lagi, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Yang baru saja kamu tendang itu adalah meja teman sebangkuku. Hajar dia. Ya ampun, kita dihukum menulis salinan 50 kali. Benar, ini namanya balas dendam pribadi. Futinghan, kamu tidak apa-apa. Kan? Futinghan, kamu tidak apa-apa. Kan? Lihat baik-baik, sialan. Yang terluka itu aku. Bagaimana keadaanmu? Apa ada bagian yang terluka? Aku tidak apa-apa. Kamu sedang berakting apa kamu? Saat kamu menghajarku tadi, sikapmu tidak begini. Diam. Sudah memukul orang. Masih merasa benar? Aku? Apa kamu buta? Lihatlah baik-baik. Sebenarnya siapa yang memukul siapa? Kamu sungguh orang yang licik. Siapa yang kamu sebut licik? Memukul orang di bagian yang tidak terlihat, lalu memutarbalikkan fakta. Benar-benar sangat licik. Kalian... Berani sekali kalian. Berkelahi di tempat umum. Kalian semua harus menulis surat pernyataan 800 kata. Aku akan mengingat kalian. Ci. Ingat itu. Namaku Lin Ling. Ling dari kata sombong. Futinghan. Kenapa kamu terus menghindariku? Jiang Er, berteman denganku hanya akan membuat mereka meremehkanmu dan menjauhimu. Kamu pantas mendapatkan teman yang lebih baik. Ternyata dia begitu ketakutan. Sangat takut hingga tidak punya teman, dan selalu kesepian dari awal hingga akhir. Futinghan, aku tidak peduli apa pendapat orang lain tentangku. Aku sudah memiliki teman terbaik. Yaitu kamu. Kata kamu ya. Kamu akan menyesal. Jika teman sekelas ini tidak memiliki keberatan, mari berjanji kelingking. Dan segel janjinya, kontrak telah dibuat. Kamu tidak boleh menyesal ya. Tidak akan menyesal. Besok akhir pekan, mau jalan-jalan bersama? Besok? Saya ada urusan besok. Maaf. Kamu bilang Futinghan akhir pekan. Bekerja di sini? Tentu saja. Informasiku ini 100% akurat. Kakak, Ibu bos? Halo. Saya mau 1 maca. Susu kental ukuran ekstra besar. Tambah kelapa, bola-bola renyah, mochi, dan bola talas. Gulanya 30% dan sedikit es. Baik. Hari ini adalah perayaan ulang tahun toko kami. Jadi bagi setiap pelanggan yang berbelanja di sini, akan mendapatkan hadiah kecil.
Lucu sekali. Bolehkah aku minta 2? Tentu saja boleh. Aku akan minta rekanku untuk mengambilkannya untukmu. Baik. Futinghan, Aku datang. Futinghan, kebetulan sekali. Kamu juga di sini? Iya, kalian saling kenal? dia adalah teman sebangkuku. Teman sekelas Fu, tolong buatkan aku 3 gelas lagi. Yang sama seperti tadi. Baik, Bentuk tubuh Futinghan ini benar-benar sangat bagus. Futinghan, sampai jumpa di sekolah. Dah. Hadiahnya belum dia ambil? Apa dia sudah tidak menginginkannya lagi? oh. Bos, bolehkah saya mengambil satu? Tentu saja boleh. Kamu ingin memberikannya pada teman sebangkumu itu, kan? Direktur Fu, apakah kita akan pergi ke perjamuan sekarang? Periksa toko ini, aku ingin data semua orang yang ada di sini. Baik. Dengan begini, seharusnya Futinghan bisa mendapat komisi lebih banyak. Ini ayah Futinghan, yaitu Fu Minghe. Jika dia bisa kembali ke keluarga Fu, apakah dia tidak perlu bekerja sekeras ini lagi? Tapi apakah dia masih mau kembali? Sebagai seorang anak haram. Aduh, daripada kembali ke tempat itu, lebih baik dia datang ke rumahku saja. Benar juga. Dia bisa datang ke rumahku. Jiang Er. Wen Siwei. Kebetulan sekali, teman Jiang Er. Kamu juga suka minum teh susu di sini ya? Boleh juga. Nona kakak dari keluarga Jiang, ternyata suka juga minum minuman murahan seperti ini. Kami di Yue Yue, biasanya tidak minum minuman sampah seperti ini. Kami semua biasanya minum kopi. Sepertinya, bisnis keluarga Jiang akhir-akhir ini sedang tidak bagus ya. Teman Jiang Er, jangan salah paham, dia tidak bermaksud jahat kok. Jika ada yang salah, aku minta maaf padamu atas namanya. Apa dia tidak punya mulut sendiri? Wen Siwei, bagaimana caramu berpura-pura di depan orang lain? Aku tidak peduli, tapi jangan ganggu Futinghan. Jangan pikir aku tidak tahu trik kotor yang kamu lakukan di belakang. Baru bertemu saja sudah menangis. Sengaja memancing orang lain untuk mencari masalah dengannya. Dia mungkin tidak keberatan, tapi aku ini pendendam. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Aku akan segera mengunggah klarifikasi. Kamu begitu perhatian padanya. Apa hubunganmu dengannya? Dia teman sebangkuku. Lalu apakah kamu tahu kenapa hari itu dia datang mencariku? Siwei, apa yang terjadi denganmu? Aduh, kamu tidak akan menangis kan? Lalu bagaimana? Aku memang ingin menindasmu. Kakak, Jiang Er, aku tidak akan membiarkan hidupmu tenang. Kenapa akhir-akhir ini aku merasa ada yang menguntitku? Terima kasih. Kemarin kamu lupa membawanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu kalau ayah kandungmu sangat kaya? Jika kamu pergi menemuinya, kamu bisa menjadi tuan muda yang kaya raya. Lalu, Tapi jika kamu pergi ke rumah itu, kamu pasti tidak akan merasa bahagia. Jadi, apakah kamu bersedia menjadi anak dari keluarga Jiang? Aku akan berusaha membujuk ayahku untuk mengadopsimu. Nantinya, aku akan menjadi kakak perempuanmu dalam satu kartu keluarga. Lalu jika dia datang mencarimu atas kemauannya sendiri, apakah kamu tetap tidak akan kembali? tidak akan kembali karena orang yang ingin aku temui tidak ada di keluarga Fu. Mungkinkah orang yang dia maksud adalah aku?
Ada apa? Kartu bangku hilang. Di mana kakakmu? Dia pergi bermain ke rumah teman sekelasnya. Kamu mau pergi kemana? Aku ada janji dengan teman untuk jalan-jalan ke taman. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Putinghan, margaku Wen, dan aku tidak punya hubungan darah sedikit pun denganmu, jadi kamu tidak berhak mengaturku, kan? Lalu, urusan kami, sebaiknya kedepannya kamu jangan ikut campur. Aku akan membawa kakakku pergi dari rumah ini. Sejak saat itu, kita tidak akan punya hubungan apa-apa lagi. Beberapa tahun ini, anggap saja sebagai penebusan dosamu kepada ayahku. Kakak, bisakah pembayaran sewa rumahnya ditunda beberapa hari? Aku datang untuk memberitahumu bahwa sewa rumahmu sudah ada yang membayarnya. Siapa orangnya? Dia tidak membolehkanku mengatakannya, tapi kamu pasti mengenalnya. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Terima kasih kakak. Orang itu? Kira-kira siapa ya? Semuanya, tolong jangan salah paham lagi pada teman sekelas Futinghan. Aku dan dia selalu berteman baik. Hari itu dia hanya memberiku sebuah barang, dia tidak menindasku kok. Sebenarnya aku dan Futinghan sudah lama saling mengenal. Kami mungkin adalah sosok yang paling dekat di dunia ini. Wen Siwei, mari kita bicara. Mari kita bicara. Berikan kartunya padaku. Uang di dalam kartu itu untuk membayar sewa rumah. Aku mengambil kartumu, dan kamu bahkan tidak marah. Atau mungkin, karena kamu merasa bersalah kepada ayahku? Jangan sebut-sebut Paman Wen lagi. Jika bukan karena kamu membuat ayahku tiada, apakah kamu sudah lama ingin mengabaikan kami? Jadi, di dalam hatimu, seberapapun kamu membenci aku dan Sinian, kamu harus tetap bersabar. Ini adalah utangmu kepada kami. Kamu adalah seorang pendosa. Selain itu, aku akan memberitahu semua orang bahwa aku dan kamu, Futinghan, memiliki hubungan yang sangat istimewa. Wen Siwei, selain saat dia menjebak Jiang Yu, aku rasa aku pernah melihatnya di acara pernikahan. Mungkinkah antara dia dan Futinghan masih ada rahasia lain? Ternyata Futinghan dan Wen Siwei sudah lama saling mengenal, dan hubungan mereka tidak biasa. Atau mungkin, mereka punya hubungan spesial semacam itu. Tidak perlu merepotkanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Kamu kenapa? Waktu itu dia bilang, karena ada orang yang ingin dia temui, jadi dia tidak akan kembali ke keluarga Fu. Orang itu adalah Wen Siwei, kan? Jadi sebelum aku, Futinghan dan Wen Siwei adalah sepasang kekasih. Fu. Kak Tinghan, ayo kita pergi makan bersama. Jiang Er. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Gawat. Gawat sekali. Tugas refleksiku belum dikerjakan. Bagaimana kalau bolos kelas saja? Aku harus bagaimana? Kapan kamu menulisnya? Kenapa kamu marah padaku? Aku tidak suka Wen Siwei. Jika kamu masih ingin berteman denganku, menjauhlah darinya. Aku dan dia bukan teman. Lalu hari itu saat kamu memberinya sesuatu, apa yang kamu berikan? Memberikan ponsel.
Apa kamu yakin kamu dan Wen Xiyue sama sekali tidak punya hubungan apapun? Dia bilang padaku, kalau kalian sudah lama saling kenal. Aku berjanji, aku dan dia sama sekali tidak ada hubungan. Bukan teman, tapi tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan di antara mereka. Apa dia benar-benar menyukai Wen Xiyue? Tidak boleh. Aku harus menanyakannya dengan jelas. Fu Tinghan, apa kamu menyukai Wen Xiyue? Tidak suka. Lalu siapa yang kamu sukai? Aku suka. Lalu siapa yang kamu sukai? Aku suka. Kak Tinghan. Kak Tinghan, ada yang ingin kukatakan padamu. Tunggu aku kembali. Masih saja bilang tidak suka. Baru dipanggil orang lain saja, sudah langsung lari menurutinya. Fu Tinghan, kamu harus tahu, utangmu pada keluarga kami masih belum lunas. Kamu yang sekarang tidak punya kebebasan atau hak untuk bahagia. Pergilah minta izin. Xinian membutuhkanmu. Orang yang ingin dia temui adalah kakaknya, bukan aku. Apa kamu ingin semua orang tahu bahwa aku punya adik miskin? Hanya demi kebohonganmu sebagai gadis kaya, kamu bahkan menghindari adik kandungmu sendiri. Benar, karena semua orang tahu. Orang tuaku ada di luar negeri. Di sini, aku tidak punya adik, apalagi seorang kakak laki-laki. Apa berbohong seperti ini bisa membuat perasaanmu lebih baik? Kamu harus tahu, semua ini adalah gara-gara kamu. Aku menjadi seperti sekarang ini. Kamulah pelakunya. Berdiri begitu dekat, sedang bicara apa? Baiklah. Aku mengerti. Xinian, kamu akan memahamiku, kan? Fu Tinghan. Fu Tinghan. Bagaimana keadaanmu? Aku akan membawamu ke ruang kesehatan. Tidak perlu. Tadi aku hanya terkena sengatan panas. Sekarang sudah tidak apa-apa. Kamu yakin? Kak, aku butuh bantuan darurat. Wali kelas menyuruh orang tua datang ke kantor. Cari saja ayah dan ibu. Jiang R, kalau kakak tidak datang, aku akan memberitahu ayah dan ibu kalau kakak memelihara pria simpanan di luar. Tunggu saja pembalasanku. Aku ada urusan mendesak, aku pergi dulu ya. Lalu kamu? Tenang saja. Aku tidak apa-apa. Baiklah. Coba jelaskan apa yang terjadi dengan kalian berdua. Saya adalah kakaknya Jiang Jue. Boleh saya tahu masalah apa yang dia perbuat? Pria ini, kenapa terlihat sangat familiar? Halo, Pak Guru. Saya adalah kakaknya Wen Xinian. Kenapa kalau bukan kakaknya, ya saudara perempuannya? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu juga ada di sini? Wen Xiyue itu kakakmu? Fu Tinghan itu kakakmu? Maksudnya, kalian dalam satu kartu keluarga? Iya, kami dalam satu kartu keluarga. Maksudku adalah orang yang ada dalam satu kartu keluarga. Orang yang paling dekat? Ternyata yang dimaksud adalah kakak beradik dalam satu kartu keluarga. Mungkinkah kejadian yang aku lihat waktu itu juga memiliki alasan tersembunyi? Ada teman sekelas yang melihat mereka berbuat onar dengan mata kepala sendiri, dan itu terjadi lebih dari satu kali. Kami tidak melakukannya. Kami benar-benar tidak bermusuhan. Hati-hati terkena sengatan panas. Terima kasih ya. Hei, menurutmu, mereka berdua sebenarnya terlibat keributan atau tidak? Kakak, kenapa kalian berdua berjalan begitu cepat? Lalu, kenapa wajah kalian sangat merah? Katakan, luka di wajah kalian berdua itu
Sebenarnya apa yang terjadi? Kami berdua sedang berjualan di pinggir jalan. Pergi, menjual sate gluten bakar. Lalu, dengan preman yang memalak uang keamanan, terlibat sedikit keributan. Sate gluten bakar? Sate gluten bakar. Ayo beli sate gluten bakarnya. Sate gluten bakar. Mari. Ada yang mau makan sate gluten bakar yang harum dan masih panas ini? Jadi kamu mencari uang demi kakak milikmu? Bukan urusanmu. Dia adalah kakakku. Sudah seharusnya aku yang bertanggung jawab. Kamu tidak perlu ikut campur. Lalu, kamu sebaiknya mengurangi pekerjaan paruh waktumu. Bagaimana hubunganmu dengan Wen Xinian? Dia membenciku, karena aku yang menyebabkan ayahnya tiada. Sebenarnya sifatnya yang dulu hampir sama dengan Jiang Yu. Semenjak Paman Wen tiada, dia berubah menjadi seperti itu. Sebenarnya, Wen Xinian masih memikirkanmu. Dia terlihat dingin tapi hatinya hangat. Tidak seperti Wen Xiyue. Sudahlah, tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, hal yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Jangan dipikirkan lagi. Jiang Er, apakah kamu begitu baik kepada semua orang? Kamu berbeda, karena kita adalah teman baik. Sebenarnya, kita sudah saling kenal sejak lama. Sejak lama? Kakak, pulanglah. Kalau begitu, aku pulang dulu. Jiang Er, dia bukan orang jahat. Kamu menyukainya kan? Mobil ini terlihat sangat keren. Mobil sebagus ini mau menjemput siapa? Entahlah. Apa dia sudah menjadi simpanan orang kaya? Ya, itu mungkin saja. Kelihatannya memang begitu. Tuan muda. Maaf, Anda salah orang. Tuan ingin bertemu dengan Anda? Tolong sampaikan padanya. Aku sama sekali tidak ingin menemuinya. Ayo kita kembali. Kembalilah. Baik. Salah satu golongan darah yang sangat langka di dunia. Bagaimana bisa sama denganku? Di berkas ini, kenapa tidak ada informasi tentang ibunya? Karena beliau sudah tiada, jadi... Siapa nama ibunya? Kabarnya bermarga Jiang. Direktur Fu, kenapa kepala Anda sakit lagi? Siapa nama lengkap Jiang itu? Direktur Fu, saya masih belum menemukannya. Sudahlah, karena aku sudah melupakannya. Itu membuktikan bahwa dia bukan orang yang penting. Baik. Apakah orang di dalam mobil itu sangat kaya? Apa hubunganmu dengannya? Apakah kamu akan pergi bersamanya? Aku akan meninggalkannya. Tapi aku tidak akan pergi bersamanya. Apakah karena Jiang Er? Di mana ya? Kakak? Kakak, apa yang sedang kamu cari? Buku kenangan sekolah dasar? Ternyata aku dan Fu Tinghan sudah lama saling kenal. Kakak, kenapa kamu bersikap heboh sekali? Aku harus menanyakannya dengan jelas. Kakak? Kakak? Dia datang.
Futinghan, kita sudah saling kenal sebelumnya kan? Kita adalah teman sekolah dasar. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Karena aku takut kamu akan merasa takut jika diperhatikan dari tempat gelap dalam waktu yang lama. Aku baru saja memasak pangsit. Apakah kamu mau masuk dan makan? Di kehidupan sebelumnya, aku sangat suka makan pangsit buatannya. Sudah lama tidak memakannya. Aku benar-benar merindukannya. Terima kasih. Pelan-pelan. Kamu begitu hebat dan bisa memasak. Siapapun yang menikah denganmu nanti, pasti akan sangat bahagia. Jika di masa depan aku beruntung, bisa menikahi orang yang kucintai di dalam hatiku. Bahkan jika harus tiada, aku akan dengan senang hati bersumpah dengannya. Lalu, siapa orang yang ada di hatimu itu? Ada banyak orang di bawah rumahmu. Apakah terjadi sesuatu? Dia datang mencariku. Ayah kandungku. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya aku tahu seperti apa rupanya. Dan kudengar istrinya sangat mirip dengan ibuku. Itu hanya kebetulan saja. Jika tidak ada aku, mereka seharusnya menjadi keluarga yang sangat bahagia. Jiang Er, kenapa aku harus menjadi anak haram? Kenapa aku tidak bisa memiliki keluarga yang normal? Kamu akan memilikinya. Futinghan, nanti kamu akan memiliki rumahmu sendiri. Rumah milik kita berdua. Kamu orang yang sangat baik. Kamu pasti akan sangat bahagia kelak. Jiang Er, jika aku bilang, orang yang aku sukai adalah... Kalian sedang apa? Anu, ini sudah larut. Aku pulang duluan ya. Jangan pergi dulu kakak. Di luar hujannya agak deras, biar kakakku yang mengantarmu. Aku akan ambil payung. Terima kasih ya. Waktu aku SD dulu, aku sangat suka menggantungkan lonceng kecil seperti ini di payung. Aku sempat mengira ini payungku. Tunggu sebentar. Payung ini? Benar. Ini memang payungmu. Dulu, aku selalu ingin mencari kesempatan untuk mengembalikannya padamu. Tapi, tidak pernah ada kesempatan. Kamu menyimpannya selama bertahun-tahun ini? Sekarang, payung ini kembali ke pemilik aslinya. Karena kamu sudah menjaganya dengan sangat baik, maka payung ini kuberikan padamu saja. Aku juga akan menjaga lonceng kecil ini baik-baik. Kamu. Kenapa kamu membiarkan Jiang Er masuk ke rumah kita? Dia akan memberitahu semua orang, dan saat itu seluruh teman sekolah akan tahu bahwa aku dan orang tuli sepertimu adalah kakak beradik. Tahu bahwa kamu tidak punya orang tua, juga tidak punya keluarga kaya. Semua orang akan datang untuk menertawakanku. Dia tidak akan melakukannya. Bagaimana kamu tahu? Dia tidak akan melakukannya. Kamu bahkan tidak mempedulikan harga dirimu sendiri, dan malah pergi menjilatnya. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa? Apa hebatnya dia sampai membuatmu sanggup meninggalkan kami? Bukan aku yang meninggalkan kalian, tapi kamulah yang meninggalkan kami. Hari itu aku melihat mobil itu ayah kandungmu yang kaya, kan? Kamu mau pergi bersamanya, kan? Aku akan pergi,
Tapi bukan bersamanya. Aku akan meninggalkan sejumlah uang untuk kalian. Dan setelah ini hubungan kita berakhir. Kamu benar-benar ingin meninggalkan kami? Aku beritahu kamu, Futinghan. Kamu harus tahu. Karena siapa ayahku tiada? Dan siapa juga yang membuatku dan Anian menjadi yatim piatu? Kamu berutang pada kami, dan seumur hidupmu, jangan harap bisa melunasinya. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Kakakku, aku yang akan menjaganya. Apa yang sudah kamu lakukan sudah lebih dari cukup. Hiduplah untuk dirimu sendiri di sisa hidupmu. Apa kamu menyukai Futinghan? Aku sarankan padamu, sebaiknya lupakan saja keinginanmu itu. Wen Xiwei sudah bersamanya selama hampir 2 tahun. Apa kamu tidak tahu bahwa Wen Xiwei adalah adik dari Futinghan? Mereka ada di dalam satu kartu keluarga loh. Pantas saja dia menatapku dengan tatapan seperti itu. Ya Tuhan, astaga, apa sebenarnya yang sudah aku lakukan? Semuanya, dengarkan baik-baik. Dulu aku sungguh tidak mengenali orang hebat. Mulai sekarang, Futinghan adalah kakak bagiku. Aku Linling akan mematuhi segala perintahnya. Kakak, jika ada masalah apapun, jangan ragu untuk mencari adikmu ini. Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Apa yang terjadi? Apa Linling salah minum obat hari ini? Entahlah. Aku sudah memberitahunya bahwa Wen Xiwei adalah adikmu. Aku mengerti. Ya. Bolehkah aku duduk di sini? Tidak boleh. Tahukah kamu? Sejak ayahku tiada, dia sangat perhatian padaku. Dia sangat takut aku terluka sedikit pun. Tapi sekarang kamu mengambil tempatku dan merebut milikku. Apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Futinghan selalu merasa bersalah karena masalah ayahku. Katakan padaku, jika kamu membuatku terluka lagi, apakah dia akan membencimu? Wen Xiwei terjatuh. Cepat panggil petugas medis sekolah. Dia terjatuh. Tadi Jiang Er yang mendorongnya. Kalian lihat, kan? Ya, aku juga melihatnya. Memang Jiang Er yang mendorongnya. Memang dia yang mendorong. Bukan aku. Pasti dia yang mendorongnya. Kamu tidak apa-apa? Kakiku sakit sekali. Jiang Er, kenapa kamu mendorongku? Kejam sekali. Hanya karena kaya, dia menindas teman sekelas. Mungkin dia iri padanya. Wen Xiwei lebih populer darinya, dan juga lebih kaya. Ini? Bukankah ini hanya salah paham? Linling, semua orang melihatnya. Dia yang mendorongku. Xiwei, kamu tidak apa-apa? Jiang Er, kamu keterlaluan. Beraninya kamu mendorong teman sekelas? Cepat minta maaf. Dia memfitnahku. Untuk apa aku minta maaf padanya? Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Aku? Bukan Jiang Er pelakunya. Wen Xiwei, sampai kapan kamu mau berpura-pura? Sekarang juga, minta maaf pada Jiang Er. Kamu begitu mempercayainya?
Benar. Aku percaya padanya. Kamu percaya padanya? Baru berapa lama kalian saling kenal? Aku sudah mengenal Jiang Er selama 13 tahun. Dibandingkan siapapun di sekolah ini, aku lebih mengenal Jiang Er. 13 tahun. Terus, kenapa kalau kamu percaya padanya? Semua orang di sini melihatnya. Dialah yang mendorongku. Memang dia yang mendorong. Benar, kami semua melihatnya. Pasti dia pelakunya. Begitukah? Lalu bagaimana jika aku bilang, aku punya bukti bahwa kamu sengaja melakukannya? Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Kalau begitu kamu akan segera mengetahuinya. Putinghan selalu merasa bersalah karena masalah ayahku. Katakan padaku, jika kamu melukaiku lagi, apakah dia akan membencimu? Ternyata Wen Siwe orang yang seperti itu. Dia hanya bersandiwara. Benar-benar hebat ya. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Bukan seperti itu. Kalian harus percaya padaku. Itu hanyalah rekayasa. Ada kamera pengawas di kelas? Lalu, apa kamu berani pergi ke ruang pengawas bersama Jiang Er? Kamu sudah membohongiku selama ini. Wen Siwe sudah mempermainkanku sekian lama. Apakah ini menyenangkan bagimu? Bukan seperti itu. Ini semua karena kamu. Aku. Kamu merebut Futinghan. Kamu merebut segalanya dariku. Aku akan menghabisimu. Cukup, Wen Siwe. Mulai hari ini, segala sesuatu tentangmu tidak ada hubungannya lagi denganku. Ayo pergi. Apa maksudmu dengan 13 tahun tadi? Bukankah kita baru kenal saat SD? Tuan Muda, Tuan Muda, Direktur Fu ingin bertemu dengan Anda. Fu Minghe, apakah kamu akhirnya menemukan tempat ini? Katakan padanya aku tidak punya waktu. Tuan Muda, Anda pasti tidak ingin. Ada rumor aneh yang beredar di sekolah kan? Apakah begini cara kalian bersikap saat mengundang orang? Tuan Muda, Direktur Fu hanya ingin bertemu dengan Anda sebentar. Tenang saja. Aku masih akan pergi ke sekolah. Aku akan segera kembali. Kamu pulanglah duluan. Jangan khawatir. Dia tidak akan berbuat apa-apa padaku. Bagaimana mungkin tidak? Dia itu benar-benar jahat. Putriku, Ayah, cepat kejar mobil yang di depan itu. naiklah. Duduk yang tegak ya. Putriku. Semangat. Ayah, tolong jaga sedikit harga diri putrimu ini. Tuan Muda, Dia bukan ibuku. Aku sangat mirip dengan ibumu, kan?
Ibumu dulu menggunakan wajah ini untuk menggoda Fu Minghe. Apa kamu tidak tahu? Apa sebenarnya maumu? Kamu belum pernah bertemu adikmu, kan? Pelayan, bawa Minyan masuk. Minyan, panggil kakak. Dia hanyalah anak haram hasil hubungan ayahku dengan wanita rendahan di luar sana. Dia tidak pantas kupanggil kakak. Jika kalian datang ke sini hari ini hanya untuk menghinaku, maka aku tidak punya waktu untuk meladeni kalian. Kamu belum pernah bertemu ayahmu? Setelah bertahun-tahun ini, apa kamu tidak ingin melihat pria yang pernah dicintai ibumu? Aku tidak punya ayah sejak saat aku dilahirkan. Dia sudah setinggi aku. Dia sangat cocok. Sudah aku katakan, jangan terburu-buru. Jinghan, kamu pulanglah dulu. Bagaimana aku tidak terburu-buru? Minyan sangat butuh ginjal untuk menyelamatkan nyawanya. Dan dia adalah kandidat yang paling cocok. Jinghan belum tentu bisa menyelamatkan Minyan. Kalau begitu biarkan dia melakukan tes kecocokan. Aku hanya butuh satu ginjal dari Fu Tinghan saja. Apakah kamu begitu tidak rela memberikannya? Atau mungkin kamu masih belum bisa melupakan ibu dari anak tak tahu malu itu? Su Yin, kamu sudah keterlaluan. Fu Tinghan, kamu anak haram? Kamu tidak pantas. Jangan pernah bermimpi untuk kembali ke keluarga Fu. Semua ini adalah milikku. Kamu hanyalah sebuah kesalahan yang pernah diperbuat ayahku dulu. Ibumu dulu menggoda ayahku. Ibumu wanita hina. Dan kamu juga sampah kecil yang hina. Coba katakan sekali lagi. Dasar anak haram. Diam. Sialan. Coba katakan sekali lagi. Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu. Berhenti, ayo berhenti. Berhenti. Kamu. Tinghan. Tuan muda, apakah perlu saya siapkan mobil untuk mengantar Anda? Sulit mencari taksi di jalan ini saat hujan. Fu Tinghan. Fu Tinghan, apakah kamu bodoh? Hujan sangat deras begini, kenapa tidak cari tempat berteduh dulu? Nanti kalau kamu sakit. Kamu menemukan aku lagi.
Kemari keringkan rambutmu. Kamu harus ingat, apapun permintaan yang mereka ajukan, kamu tidak boleh setuju. Baiklah, aku akan menuruti semua perkataanmu. Aku akan pergi melihat apakah pakaiannya sudah kering. Tidak disangka, Fu Tinghan saat masih muda ternyata memiliki pesona yang begitu besar. Ibu dari Fu Tinghan benar-benar terlihat sangat mirip dengan Nyonya Fu. Minyan terlihat 2 tahun lebih tua daripada Fu Tinghan. Tunggu sebentar. Mungkinkah semua ini sebenarnya tidak seperti yang dipikirkan oleh Tinghan? Tinghan, Untuk apa Anda datang ke sini? beri saya waktu 3 menit. Saya akan pergi setelah selesai bicara. Dan tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Aku akan segera kembali. Kalau begitu jangan pergi terlalu jauh. Tetaplah di tempat yang bisa kulihat. Pacarmu ya? Anda masih punya waktu 2 menit. Adik laki-lakimu sedang sakit. Dia butuh transplantasi ginjal. Dan hanya donor darimu yang cocok. Jadi ini alasan kalian mencariku? Asalkan kamu mendonorkan 1 ginjal untuk Minyan. Aku akan mencari pakar yang paling berwenang untuk menyembuhkan penyakit telingamu. Selain itu, aku akan menyetujui semua permintaanmu dan memenuhi segalanya untukmu. Jika bukan karena masalah ini, apakah kalian masih akan mencariku? Pergilah. Aku tidak akan menolongnya. Apa? Dia itu adik laki-laki kandungmu sendiri. Ibuku hanya punya 1 anak laki-laki, yaitu aku. Setujulah. Aku akan memberikanmu dan gadis yang kamu sukai itu sebuah kehidupan yang baru agar kamu bisa keluar dari kesulitan ini. Hidupnya sudah memilikiku. Jadi Anda tidak perlu repot-repot mencampurinya. Hidupnya sudah ada aku, jadi Anda tidak perlu ikut campur. Ini adalah urusan keluarga kami. Selama 18 tahun Anda tidak peduli sama sekali. Dan tiba-tiba datang membawa urusan keluarga untuk mengambil ginjal. Sekarang aku akhirnya tahu, Ibu Tinghan mengapa dia lebih memilih menderita demi membawa Tinghan pergi dari sisimu. Anda benar-benar seorang iblis. Lalu, Anda sebagai direktur utama grup Fu yang terhormat, bahkan tidak sadar telah dipermainkan oleh seorang wanita. Apa maksudmu? Cari saja sendiri jawabannya. Dia benar-benar sudah keterlaluan. Oh iya. Pernahkah kamu berpikir, mengapa kamu bisa lebih tua daripada putra keluarga Fu itu? Dan alasan mengapa ibumu sangat mirip dengan ibu tirimu itu? Apa maksudnya? Mungkin segalanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Lagi pula untuk 2 orang yang sangat mirip, pasti salah satunya adalah pengganti. Maksudmu Shuyen adalah pengganti ibuku? Kenapa kamu minum alkohol lagi? Di mana Minyan? Minyan sudah tidur. Jangan pergi mengganggunya. Aku mabuk-mabukan begini, kenapa kamu tidak marah?
Karena asal kamu melihat wajahku ini, kamu tidak akan tega memarahiku. Tapi tahukah kamu, aku paling benci saat kamu menatapku seperti itu. Apa sebenarnya yang kamu permasalahkan? Kenapa tidak membiarkan Fu Tinghan melakukan transplantasi untuk Minyan? Dia tidak mau. Tidak peduli dia mau atau tidak. Itu menyangkut nyawa Minyan. Minggu depan adalah batas waktu terakhir untuk operasi. Cukup. Aku akan menggunakan semua koneksiku untuk membantu Minyan menemukan donor ginjal. Aku akan melakukan apapun, tak peduli seberapa besar biayanya. Kenapa? Fu Minghe. Sebenarnya Fu Tinghan yang tidak mau, atau kamu yang tidak mau? Sudah berapa kali aku katakan padamu? Aku pasti akan membantunya menemukan donor ginjal. Aku tidak peduli. Dia adalah kandidat yang paling cocok. Tidak peduli dia mau atau tidak, selama kita menginginkannya, dia harus memberikannya. Itu karena dia adalah putra dari wanita kejam Jiang Sanqi itu, bukan begitu? Setiap kali melihat tatapan matamu padaku, aku tahu yang kamu lihat bukanlah aku, melainkan Jiang Sanqi. Jiang Sanqi. Jiang Sanqi. Minghe. Mungkin. Memang ada kemungkinan seperti itu. Kemungkinannya sangat besar. Aku baru saja mencarinya di internet. Fu Minghe pernah mengalami kecelakaan mobil dulu, dan ingatannya menjadi kacau. Bisa jadi ibu tirimu itu hanyalah pengganti ibumu. Nama ibuku adalah Jiang Sanqi. Sanqi dari ungkapan cahaya senja yang indah. Nama yang sangat indah. Terdengar seperti sosok yang sangat lembut. Sama sepertimu. Fu Tinghan, 13 tahun yang lalu kamu sudah jadi teman sebangkuku kan? Iya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku. Tinghan, ibumu. Apakah ibumu baik-baik saja? Jangan cari aku lagi di masa depan. Aku tidak butuh perhatianmu. Aku tahu, kamu selalu menyalahkanku. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah satu-satunya anakku dan Aki. Tidak perlu bersikap munafik seperti itu. Selama bertahun-tahun ini kamu tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ayah, dan aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan Minyan milikmu. Sebenarnya aku melakukannya bukan demi Minyan. Aku hanya ingin menebus kesalahan, menebusnya padamu, dan juga pada ibumu. Bagaimanapun juga, kamu adalah bagian dari keluarga Fuku. Aku memberimu waktu 1 minggu untuk berpikir. Setelah kamu memikirkannya baik-baik, hubungi aku kapan saja. Tidak perlu. Selain itu, uang sewa yang sebelumnya kamu bayarkan untukku, akan aku kembalikan padamu. Berikan aku nomor rekeningmu. Uang sewa? Awalnya aku memang ingin membayarkannya untukmu. Tapi seseorang sudah mendahuluiku. Menurut deskripsi pemilik rumah, mungkin itu adalah pacarmu. Aku mengerti. Kalau begitu jangan hubungi aku lagi. Tinghan. Apa saja yang dia katakan padamu? Kenapa kamu begitu baik kepadaku? Uang sewa rumahku sebelumnya? Kamu yang membayarnya, kan? Aduh, itu masalah kecil kok. Ayo kita pulang. Lagi-lagi, lonceng kecilku ini. Hei, siapa yang akan menggantikanmu di rapat orang tua murid sore nanti? Sejak ibu tiada, aku selalu menghadiri rapat orang tua murid untuk diriku sendiri. Tunggu aku sebentar ya.
Halo. Bu, bisakah ibu membantuku? Ada salah satu teman sekelasku. Bisakah ibu menggantikannya di rapat orang tua murid? Tidak perlu. Kalian tidak perlu bicara seperti itu. Apa? Baiklah. Kalau begitu, ibu jangan lupa datang. Oke. Teman sekelas Fu, inilah orang tua barumu hari ini. Bagaimana? Apa kami terlihat seperti ibu dan anak? Mirip, sangat mirip. Ayah, cepat ke sini. Hari ini kita sekeluarga akan berfoto bersama. Oh, baiklah. Coba lihat, kalian berdua sangat mirip. Seandainya aku punya putra setampan ini, aku pasti akan sangat bahagia. Bahkan dalam tidurku. Anak durhaka Jiang Yu itu sudah tersesat? Tidak sepintar Ting Han. Kudengar dalam ujian simulasi minggu lalu, Ting Han menjadi juara pertama lagi. Apakah nanti aku akan naik ke atas panggung? Cepat lihat. Bagaimana menurutmu baju ini? Bagus kok. Istriku ini pasti yang paling cantik di seluruh sekolah. Bagus. Sepertinya kamu sudah bertemu orang yang tepat. Kalau begitu, mari kita ke sana sekarang. Baiklah. Baik. Bagus. Ayo jalan. Ayo. Direktur Fu, pertemuan orang tua Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak akan pergi? Kembali ke perusahaan, suruh pengacara Wang menemuiku. Aku ingin mengubah surat wasiat dan juga bercerai. Baik, Tuan. Kamu ingin menceraikanku? Aku tidak setuju. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Aku hanya memberitahumu. Fu Minghe, hubungan kita selama bertahun-tahun ini, apa bisa kamu akhiri begitu saja? Beraninya kamu bicara soal perasaan denganku. Bagaimana caramu menjadi Nyonya Fu? Kamu sendiri sudah tahu jelas. Ingatanmu sudah pulih? Ingatanmu sudah pulih? Apa kamu pikir? Hanya karena kamu memiliki wajah yang mirip dengan Aki, kamu bisa membohongiku seumur hidup? Tidak mungkin. Dokter bilang kamu tidak akan pernah bisa. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menggantikan Aki. Sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu lagi. Putinghan, ginjalmu hanya boleh menjadi milik putraku. Aku akan membuatmu seperti Jiang Sanchi, secara diam-diam. Lenyap dari dunia ini. Hari ini. Terima kasih ya. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, masukkanlah nomor kontakku ke dalam daftar kontakmu. Hei, nama yang kamu tulis di buku kenanganku, aku sudah melihatnya. Kamu sudah tahu? Kenyataannya, kamu jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. 1000 kali bahkan 10.000 kali lipat. Perasaan sukamu itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Baiklah teman sekelas Fu. Aku tahu kamu menyukaiku diam-diam. Aku tahu kamu menyukaiku diam-diam. Aduh, tidak perlu merasa malu. Lagi pula, untuk orang sehebat dan seimut aku, menyukaiku itu hal yang sangat wajar.
Kapan kamu menyadarinya? Sangat jelas kok. Sulit untuk tidak mengetahuinya. Begitukah? Hei, bagaimana kalau kamu katakan suka padaku agar aku bisa mendengarnya? Sudahlah, aku hanya bercanda. Ayo pergi. Pertemuan orang tua murid seharusnya sudah hampir selesai. Aku menyukaimu. Ternyata begini rasanya jatuh hati. Jiang Er, bolehkah aku mengejarmu? Boleh saja. Jiang Er, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Sudah jam berapa ini? Kenapa dia belum datang juga? KR. KR, Bagaimana hasilnya? tidak ada. Aku tidak melihat Fu Tinghan di kelas. Guru bilang dia juga tidak minta izin. Apa? Fu Tinghan, angkat teleponnya. Kamu tinggal di sini? Aku sudah bicara jelas dengan Fu Minghe. Jangan cari aku lagi mulai sekarang. Dia memang sudah berjanji padamu, tapi aku tidak. Dasar bodoh, sama saja seperti ibumu. Ginjalmu ini hanya boleh menjadi milik anakku. Lakukan operasinya sekarang. Aku akan membawa donor ginjal yang cocok ke sana sekarang juga. Pergi ke rumah sakit Huili sekarang. Baik. Nona Jiang, Fu Minghe, Tinghan tidak setuju untuk mendonorkan ginjalnya. Dan kamu malah menculiknya. Tinghan telah dibawa pergi oleh penjahat. Tinghan sudah kehilangan ibunya sejak kecil. Dan sekarang kamu masih menginginkan ginjalnya? Bibi Jiang yang sudah tiada, pasti tidak akan melepaskanmu. Di mana Suyin sekarang? Nyonya sekarang berada di rumah sakit Huili. Nona Jiang tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Tinghan. Siapkan mobil ke rumah sakit Huili. Baik. Pak, pergi ke rumah sakit Huili secepat mungkin. Baik. Aku tidak peduli apakah kamu menggunakan satu ginjal atau dua ginjal sekalipun, operasi Minyan harus berhasil. Baik, Nyonya tenang saja. Kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Minyan, ibu pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kamu akan segera sembuh. Nyonya, waktunya sudah mendesak, kami harus segera masuk ke ruang operasi.
Fu Minghe, apa gunanya jika kamu merasa tidak rela? Mulai sekarang di dunia ini, kamu hanya memiliki aku dan Minyan saja. Suyin. Suyin, Kamu memukulku? siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Aku sudah memperingatkanmu. Tinghan adalah putra dari Fu Minghe. Minyan juga merupakan putramu? Apa kamu tidak peduli dengan hidup dan matinya? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku sudah menemukan donor ginjal yang cocok untuknya. Gawat, Nyonya. Tuan Muda menolak operasi dan diam-diam meminum banyak obat tidur. Saat dia baru saja dibawa ke ruang operasi, kami baru menyadari ada surat yang ditinggalkan Tuan Muda untuk Anda. Aku tidak bisa menerima ibuku adalah orang ketiga. Apalagi hidup dengan menggunakan organ dari Fu Tinghan, jadi aku lebih baik tiada. Minyan. Minyan. Kenapa kamu begitu bodoh? Minyan. 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 Tuan Muda Fu mengonsumsi obat tidur dalam jumlah besar, melewati waktu penyelamatan terbaik. Kami sudah melakukan yang terbaik. Oh, dia hanya diberi obat bius. Dia akan segera sadar. Apa sebenarnya yang kalian lakukan padanya? Apa yang sebenarnya kalian lakukan padanya? Di kehidupan ini pun, aku tidak bisa melindungimu. Nona Jiang, jangan khawatir. Dia hanya diberi obat bius, sebentar lagi juga akan sadar. Aku sudah lapor polisi. Masalah ini aku pasti akan menuntutnya sampai tuntas. Siapapun pelakunya, demi Tinghan, aku tidak akan melepaskan satu orang pun. Tinghan. Fu Tinghan. Kamu tidak apa-apa. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku tidak apa-apa. Jangan sentuh putraku. Yan jangan takut. Mama ada di sini. Mama akan melindungimu. Tidak akan seperti Fu Minghe, bahkan tidak memedulikan putra kandungnya sendiri. Suyin, orang yang benar-benar membuat Minyan tiada adalah kamu. Bukan aku. Tapi kamu. Nyonya. Nyonya. Jika bukan karena kamu menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan, putramu tidak akan berakhir seperti ini. Salahkan saja dirimu sendiri yang sangat serakah. Bukan aku. Tidak. Bukan aku. Bukan aku. Halo, apakah ini dengan Ibu Su? Bukan Bawa dia aku. pergi. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Direktur Fu, ini. Nona Jiang, terima kasih. Anda tidak perlu bersikap munafik seperti itu. Tinghan, aku kehilangan ingatanku karena sebuah kecelakaan mobil. Tapi di dalam hatiku, aku selalu mencintai ibumu. Lalu mengapa ibu meninggalkan ayah saat itu? Karena Suyin, dia sengaja mendekatiku dan membuat ibumu salah paham. Ibumu adalah orang yang sangat setia dalam hubungan, karena itulah dia memilih untuk pergi diam-diam.
Seandainya saja aku menyadari ada sesuatu yang aneh padanya, salah paham ini tidak akan pernah terjadi. Sepertinya di kehidupan sebelumnya, alasan Fu Minghe mengincar Fu Tinghan adalah karena dia hilang ingatan. Untunglah di kehidupan ini semuanya sudah jelas. Aku tahu, mengatakan semua ini sekarang mungkin tidak ada gunanya. Tapi saat ibumu pergi, dia meninggalkan sesuatu untukmu. Putraku, saat kamu membaca surat ini, mungkin ibu sudah tiada. Ibu merasa takut, kelak tidak akan ada yang menjagamu. Aku sempat berpikir. Bahwa aku seharusnya tidak pernah lahir ke dunia ini. Aduh, bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Tinghan kita ini, selama ini selalu dicintai oleh banyak orang. Ayo pergi. Aki, Tinghan adalah hadiah terbaik yang kamu tinggalkan untukku. Tenang saja. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Ayo jalan. Kita lulus. Kita lulus. Kita lulus. Kita lulus. Sampai jumpa. Sudah lulus nih. Ada apa? Telingamu terasa tidak nyaman? Jiang Er. Aku bermimpi sesuatu. Mimpi apa? Aku bermimpi salju turun. Dan saljunya sangat. Kamu terbaring di tengah salju. Aku memanggilmu berkali-kali. Tapi kamu tidak bangun juga. Mimpi itu biasanya kebalikan dari kenyataan. Mana mungkin aku mengabaikanmu? Aku tidak pernah menyangka, suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Bahkan tidak pernah terpikirkan. Kamu akan berdiri tepat di sampingku. Sakit tidak? Sakit. Berarti ini bukan mimpi. Aku tidak hanya akan ada di sisimu sekarang, tapi kelak, aku juga akan selalu ada di sisimu. RR, sikapmu ini bisa membuatku salah paham. Salah paham soal apa? Aku sudah bilang. Aku ingin mengejarmu. Kalau begitu selamat. Kamu sudah berhasil mendapatkanku. Begitu selamat. Kamu sudah berhasil mendapatkanku. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, teman sekelas Fu, aku menyukaimu. Jiang Er, aku juga menyukaimu. Lalu, selain kalimat itu, apa tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan? Kamu ingin aku mengatakan apa? Teman sekelas Fu, bolehkah aku menciummu? Kak Han, KR, kemari dan ambil foto kelulusan. Hanya tinggal menunggu kalian. Kami datang.
Semuanya bersiap. Aku akan menghitung 3, 2, 1. Semuanya teriak selamat lulus bersama. Ayo. 3, 2, 1. Selamat lulus. Selamat lulus. Aku mencintaimu.